Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perintah Kaisar Naga bab 3101, 3102 dan 3013. Melihat kura-kura suci itu membunuh monster itu, dan bahkan mengambil pil binatang itu untuk dirinya sendiri, Dev sangat gembira. Dia tidak menyangka kura-kura suci begitu kuat di lautan tinta ini. Saat dia menjinakkan kura-kura suci, dia juga tidak merasakannya. Tuan Chen, kura-kura suci yang Anda jinakkan benar-benar kuat. Monster tadi tidak terlihat lemah, tetapi langsung dibunuh oleh kura-kura suci, dan pil binatang dikeluarkan untuk Anda. Melihat ini, Ji Yun berkata dengan iri. Aku tidak menyangka kura-kura suci ini memiliki kekuatan seperti itu. Dev tampak bahagia, lalu mengeluarkan pil binatang itu dari mulut kura-kura suci. Dev mengeluarkan ramuan spiritual dari cincin penyimpanan dan memberikannya kepada kura-kura suci. Kura-kura suci meraung puas. Dev bertiga kemudian membiarkan kura-kura suci membawa mereka langsung ke pulau. Ketika mereka semakin dekat dan lebih dekat ke pulau kecil itu, mereka menemukan bahwa ada banyak puing-puing yang mengapung di laut di sekitar pulau kecil itu. Terlihat jelas bahwa ada kapal roh yang tenggelam. Dan di antara puing-puing itu, ada lebih dari selusin mayat yang mengapung di permukaan laut, yang terlihat sedikit menakutkan. Melihat pemandangan ini, wajah Ji Yun menjadi jelek, dan matanya penuh kekhawatiran. Dia takut, sangat takut bahwa ini adalah kapal roh ayahnya, dan di antara mayat-mayat ini adalah ayahnya. Dev melihat kekhawatiran Ji Yun, jadi dia berkata menghiburnya, ada banyak orang di kapal roh di lautan tinta, dan ada juga banyak kapal roh yang lewat, jadi mungkin bukan ayahmu dan yang lainnya. Kita dapat melihat mayat-mayat itu dan melihat apakah ada anggota sekte Feitianmu. Ji Yun mengangguk, dan Dev kemudian memerintahkan kura-kura suci untuk pergi menuju puing-puing yang mengambang itu. Setelah mendekati mayat, Ji Yun dengan hati-hati mengidentifikasinya. Karena mayatnya terendam air laut, kelihatannya bengkak, jadi sulit untuk mengidentifikasinya. Namun, Ji Yun tetap memastikan identitas mayat tersebut melalui pakaian dan aksesoris di tubuhnya. Ini adalah murid dari sekte Feitian kami. Pakaian dan gelang khusus di pergelangan tangan mereka adalah milik sekte Feitian kami. Kata Ji Yun dengan suara gemetar. Jangan khawatir, mari kita periksa semua mayat ini untuk melihat apakah ada ayahmu. Jika tidak, mungkin mereka sudah melarikan diri ke pulau. Tempat ini sangat dekat dengan pulau, bahkan jika kapalnya tenggelam di sini, masih ada peluang untuk melarikan diri ke pulau itu. Dev menghibur Ji Yun dan menyuruhnya untuk tidak khawatir. Mereka mulai mengidentifikasi mayat-mayat itu satu persatu, dan menemukan bahwa mayat-mayat ini ternyata adalah anggota sekte Feitian. Jelas bahwa kapal roh yang tenggelam adalah tunggangan Feitian Zong mereka. Tapi satu-satunya hal yang patut disyukuri adalah ayah Ji Yun tidak ada di antara mayat-mayat ini, yang memberi Ji Yun secercah harapan. Ayo pergi ke pulau dulu. Melihat ayah Ji Yun tidak ditemukan di mayat-mayat ini, Dev diam-diam menghela nafas lega dan memutuskan untuk mengunjungi pulau itu. Segera, kura-kura suci datang ke pulau kecil, tetapi setelah tiba di sini, kura-kura suci tidak lagi berada di depan. Tampaknya ada sesuatu di pulau itu yang membuat takut kura-kura suci itu. Melihat ini, Dev dan yang lainnya hanya bisa melompat dari belakang kura-kura suci dan mendarat di pulau kecil. Pada saat ini, Dev menemukan bahwa di pulau kecil ini, tidak ada isapan seperti itu di lautan tinta, dan dia dapat terbang dengan bebas, yang sedikit mengejutkannya. Kamu tunggu kami di sini, jangan lari. Dev memerintahkan kura-kura suci. Kura-kura suci mengangguk dan menanggapi Dev. Dev, lihat, Gao Qilan tiba-tiba memanggil Dev, menunjuk ke pantai tidak jauh dari pulau dan berkata. Beberapa orang berlari dan melihat banyak jejak kaki yang berantakan di tanah. Meskipun jejak kaki ini tertutup banyak pasir, namun masih dapat diidentifikasi dengan jelas. Sepertinya seseorang mendarat di pulau kecil ini beberapa hari yang lalu, mungkin itu ayahmu dan yang lainnya. Dev memeriksa jejak kaki dan berkata. Mendengar ini, Ji Yun akhirnya memiliki sedikit kelegaan di wajahnya. Ayo, mari kita lihat ke dalam. Setelah Dev selesai berbicara, dia memimpin Ji Yun dan Gao Qilan menuju pulau. Meskipun pulau kecil ini terletak di kedalaman lautan tinta, lingkungan di pulau itu sangat indah. Pepohonannya rindang, dan udaranya sangat bagus,
sangat kontras dengan lautan tinta yang gelap. Dan di pulau kecil itu, ada burung yang berkicau dan terbang dari waktu ke waktu, yang membuat Dev sedikit penasaran, apakah burung ini selalu hidup di pulau ini. Lagi pula, pulau kecil ini dikelilingi oleh lautan tinta. Jika ingin pergi dari pulau kecil ini ke daratan terdekat, mungkin perlu menempuh ribuan kilometer, dan tidak ada habitat di tengahnya, dan burung-burung ini takut akan kesulitan untuk terbang. Sambil berjalan menuju pulau kecil, kesadaran spiritual Dev juga mulai menyebar perlahan, memeriksa situasi dalam jarak beberapa mil. Jika ada orang di sekitar, dia bisa langsung merasakannya. Saat ini, di kedalaman pulau kecil, di bawah pohon besar setebal beberapa meter, 6 orang duduk-duduk di bawah pohon. Salah satunya adalah pria parubaya, wajahnya penuh perubahan dan kemurungan. Orang ini adalah ayah Ji Yun, Ji Lianzan, patriark dari Sekte Feitian. Kapal roh mereka tenggelam dan mereka terjebak di pulau kecil ini. Sovereign, kita tidak bisa kemana-mana, pulau kecil ini benar-benar aneh. Banyak saudara kita yang hilang dan tidak bisa dihubungi sama sekali. Ya, kita tidak bisa pergi lagi. Ada lebih dari selusin dari kita bersama, tapi saat kita berjalan, akan ada lebih sedikit orang, tapi tidak ada yang memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Mengerikan, pulau ini mengerikan. Murid-murid dari Sekte Feitian sudah penuh ketakutan saat ini, dan mereka tidak berani bergerak sedikit pun. Ji Lianzan juga mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, pulau itu benar-benar aneh. Awalnya, dia berenang ke pulau itu dengan lebih dari selusin murid, tetapi setelah memasuki pulau itu, beberapa murid selalu menghilang tanpa alasan yang jelas. Tidak ada pertempuran sama sekali, dan tidak ada monster yang terlihat. Tidak ada yang tahu kemana murid-murid ini pergi, hilang atau tertangkap. Sekarang Ji Lianzan berada dalam situasi yang sulit. Jika mereka berhenti bergerak dan tetap berada di bawah pohon, meskipun tidak apa-apa jika mereka tidak makan atau minum, mereka akan terjebak di sini selamanya. Memikirkan sekte Feitiannya yang diserang oleh sekte penusuk awan, Ji Lianzan menjadi sangat marah. Dia tidak boleh terjebak di sini sampai mati. Kita tidak bisa terjebak di sini, kita harus terus berjalan dan mencari cara untuk keluar. Kali ini semua orang harus menemukan sesuatu untuk mengikat satu sama lain, dan tidak ada yang akan hilang lagi. Ji Lianzan berkata dengan tegas. Ketika mereka mendengar bahwa mereka harus pergi, para murid dari sekte Feitian semuanya panik. Sovereign, tolong, jangan berjalan-jalan, ini sangat mengerikan. Kita hanya tinggal beberapa orang ini saja. Jika kita terus berjalan, mereka akan menghilang. Kami lebih suka terjebak di sini daripada pergi. Beberapa murid Feitianzong memohon Ji Lianzan dengan getir. Mereka tidak ingin pergi lagi. Daripada menghilang secara misterius dan hidup dalam ketakutan, lebih baik terjebak di sini sampai mati. Melihat tidak ada murid yang berani bergerak, Ji Lianzan juga mengerutkan kening. Meskipun orang-orang ini semua adalah murid dari Sekte Feitian, mereka harus mematuhi perintahnya tanpa syarat. Tetapi pada saat ini, dia tahu bahwa murid-murid ini telah berkecil hati, jadi dapat dimengerti jika mereka menolak perintahnya. Kalau begitu kamu tunggu di sini, aku akan pergi menjelajahi jalan terdekat. Aku akan mengirimimu transmisi suara setiap 10 menit, jika kamu tidak dapat mendengar transmisi suaraku, maka kamu dapat melakukannya sendiri. Ji Lianzan bermaksud menjelajahi situasinya sendirian, dia tidak ingin duduk di sini dan mati. Melihat ini, beberapa murid Sekte Feitian tidak berani mengatakan apapun. Mereka hanya bisa memohon agar Ji Lianzan tidak menimbulkan masalah. Tetapi ketika Ji Lianzan hendak pergi, tubuhnya membeku sesaat, dan kemudian tubuhnya membeku, tidak bergerak. Karena saat ini, Ji Lianzan merasa seseorang menggunakan indera spiritualnya untuk menjelajahi jalannya. Dia baru saja mengirimkan indera spiritualnya untuk menyelidiki, dan tidak ada aura manusia di sekitarnya selama beberapa mil. Tetapi baru beberapa saat, bagaimana mungkin ada aura manusia? Meskipun tidak diketahui siapa orang-orang ini, Ji Lianzan masih sedikit bersemangat untuk bertemu manusia di pulau kecil ini. Segera, murid lain dari Sekte Feitian juga menjadi sangat bersemangat sehingga ada orang yang mendekati mereka. Master Sekte, haruskah kita menyebarkan rasa spiritual kita dan saling menanggapi? Seorang murid Feitianzong berkata, tapi Ji Lianzan melambaikan tangannya dan berkata, tidak, sembunyikan auramu sekarang, dan kita akan menunggu dengan tenang. Saya yakin orang-orang ini akan segera datang. Pertama lihat siapa pihak lain sebelum berbicara. Ji Lianzan takut orang-orang dari sektor gerbang penusuk awan juga akan datang ke pulau kecil ini dan membunuh mereka semua. Lagi pula,
Pihak lain memiliki tunggangan kura-kura yang besar, sehingga mudah untuk datang ke pulau kecil ini, dan tidak perlu khawatir akan terbalik oleh angin dan ombak. Ketika para murid dari Sekte Feitian mendengar ini, mereka dengan cepat menahan aura dan menunggu dengan tenang. Tuan Chen, pulau kecil ini terlihat sangat indah, dan ada burung terbang di atas kepalanya, mengapa kita tidak bisa melihat binatang lain setelah masuk? Benar-benar aneh, aku bahkan tidak melihat semut, bahkan serangga. Sepertinya hutan di pulau kecil ini palsu. Ji Yun tidak bisa menahan diri untuk mengungkapkan keraguan di hatinya. Dev tidak berbicara, tetapi alisnya perlahan berkerut. Dia juga menemukan bahwa pulau itu agak aneh, tetapi dia tidak bisa menjelaskannya. Masuk akal bahwa pasti ada banyak hewan di pulau yang begitu indah. Meskipun ada monster, tidak mengherankan, tetapi di sini sunyi dan menakutkan. Ada tumbuh-tumbuhan tinggi di mana-mana, tetapi tampaknya tidak bernyawa. Nona Gao, sebentar lagi. Dev ingin mengatakan sesuatu kepada Gao Qilan, tetapi ketika dia menoleh untuk melihat, dia sama sekali tidak melihat Gao Qilan. Kali ini, Dev langsung panik. Ji Yun, di mana Gao Qilan? Dev bertanya pada Ji Yun. Lagi pula, dia menjelajahi jalan di depan. Ji Yun dan Gao Qilan mengikuti di belakang. Jika Gao Qilan pergi, seharusnya Ji Yun tahu. Tadi Nona Gao mengikutiku di belakangku. Kenapa tiba-tiba dia menghilang? Menengok ke belakang, Ji Yun tidak menemukan sosok Gao Qilan, dan menjadi cemas juga. Nona Gao, Gao Qilan, Dev dan Ji Yun berteriak keras. Suara mereka mengandung kekuatan spiritual, dan mereka langsung menembus jauh. Tetapi mereka berteriak beberapa kali, mereka tidak mendengar jawaban apapun. Bagaimana mungkin, apakah Nona Gao tiba-tiba menghilang? Ji Yun bingung. Dev membeku di tempat, dengan hati-hati melihat sekeliling pulau. Dia juga tidak mengerti, mengapa Gao Qilan tiba-tiba menghilang. Jika dia tersesat, dia pasti bisa mendengar teriakan itu, dan jika dia dibawa pergi oleh sesuatu, Gao Qilan harus punya waktu untuk meminta bantuan. Jarak antara mereka hanya beberapa meter, bisa dikatakan Gao Qilan menghilang di depan hidung mereka. Aneh, ini benar-benar aneh, dan kemudian di ruang asal, ilusi asal terpancar. Sekarang Gao Qilan tiba-tiba menghilang. Chen Ping curiga akan ada susunan hantu di seluruh pulau ini. Jika seseorang tiba-tiba menghilang dalam susunan hantu, itu akan mudah dijelaskan. Jadi Dev ingin melihat apakah ada susunan hantu besar di pulau kecil ini. Saat sumber ilusi Dev terpancar, Dev mengamati dengan hati-hati, tetapi setelah Dev memeriksanya, dia tidak menemukan formasi apapun di sekitar mereka. Kali ini Dev juga mulai merasa sedikit bingung. Gao Qiqiang menyerahkan Gao Qilan kepada dirinya sendiri, dan menyuruhnya untuk menjaganya dengan baik. Tapi sekarang, dalam beberapa hari terakhir, dia kehilangan Gao Qilan.